Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pandanindah beserta seluruh perangkatnya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, Bapak pendamping desa, koordinator kecamatan, Bapak-bapak kadus, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan adik-adik KKN rupanya ya. Yang saya hormati, syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas niat yang belum sami bisa hadir untuk mengikuti agenda tahunan ya. Pada salah tahun yang lalu juga di lokasi ini ya. Kebetulan ada tim yang lain yang hadir, yang di Desa Kabul tidak salah pada tahun yang lalu. Salawat wassalam mari kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan sapanya nanti, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kades, Bapak Ketua BPD, hadirin beserta Musdes yang terhormati, sudah banyak dipaparkan tadi oleh Bapak Ketua BPD, terus Pak Kades tentang agenda pada hari ini ya. Memang dapat terasa kemarin ya pelaksanaan Musdes, dan sekarang melakukan Musdes kembali dalam rangka penyusunan rencana untuk tahun depan ya, sekaligus juga untuk perencanaan DU LKPDes namanya kan untuk tahun 2023. Jadi ada dua perencanaan yang belum kami susun pada hari ini ya. Perencanaan untuk tahun 2022 sekaligus DU. Nah, yang namanya DU nanti akan sebagai bahan untuk musrenbang kecamatan ya. Jadi dari sekarang sudah mulai direncanakan. Cuma di DU ini adalah kegiatan yang sekiranya tidak bisa dianggarkan dengan anggaran APBD ya. Jadi itu nanti akan diusulkan di musrenbang kecamatan, diusulkan kembali di musrenbang kabupaten dan selanjutnya ya. Tentu dengan adanya pengawalan dan apa yang disampaikan tadi sama Pak Kades, Desa Pandanindah adalah salah satu desa yang lihat banyak program yang masuk dari luar ya. Maksudnya di luar anggaran yang ada di desa. Baik itu APBD tingkat 2, tingkat 1 maupun APBN. Dan yang sendiri sudah mengecek kemarin ketika melakukan MONEP ya, kebetulan yang ketua tim untuk monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan dana desa tahap pertama tahun 2021. Dan dia langsung turun ke semua desa dan mengecek langsung kegiatan bisnisnya. Ya salah satulah yang ada di Desa Pandanindah. Nah di sana dia temukan banyak program-program dari APBD tingkat 2, APBD tingkat 1 maupun APBN yang dilaksanakan di Desa Plogosami. Dan kita maklumi ya, tidak akan cukup anggaran yang ada di APBDes untuk melaksanakan aspirasi keinginan Plogosami untuk pelaksanaan IPA, itu infrastruktur maupun kegiatan yang lainnya ya. Tentu selain Pak Kades yang berharap pada Plogosami untuk juga melobi ya anggaran-anggaran yang ada baik di APBN tingkat 2 kabupaten, provinsi maupun pusat, mungkin punya link ya untuk bisa dilaksanakan di Desa Plogosami. Dan yang lihat baru sekarang ada ordening ya, yang ada di Desa Plogosami itu pun dengan demo yang dari kemarin sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, demo yang lihat ke sana. Dan memang itu dan itu memang keharusan. Nah tahun ini rencananya kemarin kan dari DAK itu kan di Mondong Sampah sama di depan kantor camat, tapi di Mondong Sampah itu hilang karena COVID. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, tentu apa yang Plogosami ajukan ketika pelaksanaan Musdes tahun yang lalu tidak semua bisa dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena kalau kita rinci dan usulan-usulan yang ada dengan penataan yang ada tidak akan cukup dengan anggaran yang ada. Tentu dipakailah skala prioritas seperti yang disampaikan Pak Kades tadi. Belum lagi setelah ditetapkan APBD datang program baru ya, mengharuskan memotong untuk dana untuk corona ini ke 8%, belum lagi program yang lain. Secara otomatis ada usulan-usulan Plunggo yang sudah diakomodir di APBD 2021, mau tidak mau harus ya
Apun in barat itu Refocusing. direfocusing. Kalau dalam bahasa Iya. refocusing. Dan apalagi pusat itu memberikan deadline batas waktu dan persentase juga sudah ditentukan dari pusat dan itu sifatnya harus ya. Nah, oleh karena itu Pak Kades beserta teman-teman di sini, kegiatan-kegiatan yang kemarin karena refocusing itu menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 tahun depan ya. Itu diprioritaskan nanti. Nah, ini kan awal ya, rencana awal ya untuk penyusunan RKPDes. Jadi pengesahan apa yang belum kami rapatkan pada hari ini adalah nanti ketika pelaksanaan Musrenbang Des itu sekitar bulan Oktober nanti. Nah, Musrenbang Des itu adalah yang punya gawe adalah Pak Kades nanti. Nah, sementara Musdes sekarang ini adalah gawe dari BPD ya. Jadi kita itu jangan beranggapan bahwa yang membuat anggaran APBD itu hanya Pak Kepala Desa, pemerintah desa itu salah ya. Jadi APBD itu adalah merupakan kesepakatan antara pemerintah desa dengan BPD. Jangan sampai nanti BPD tidak tahu dia APBD. Mungkin jangan sampai BPD itu tidak tahu penyusunan, pengesahan, penetapan APBD. Karena apa dia? Pak Kades itu dengan perangkatnya itu membuat rencana RAPBD ya. Nah, kalau sudah selesai di tingkat Pemdes itu diserahkan ke BPD ya untuk dirapatkan, untuk didiskusikan. Nah, kalau sudah ada kesepakatan di situ nanti antara kedua BPD dengan kepala desa itulah yang diserahkan ke kecamatan untuk dilakukan evaluasi. Jadi BPD itu adalah BPD dengan kepala desa itulah yang mengeluarkan APBD yang ada, Maranike. Dan itu mekanismenya. Makanya ketika ada penyampaian APBD, RAPBD dari desa untuk kita evaluasi di kecamatan, kemudian yang kedua tim evaluasi, ya, kita tidak akan mau menerima tanpa ada daftar hadir, tanpa ada kesepakatan bersama antara BPD dengan kepala desa, Maranike. Desa itu salah alam di kecamatan, ya. Jadi APBD itu lahir, disahkan, itulah merupakan kesepakatan antara pemerintah desa dengan BPD, Maranike, ya. Tempo hari ada yang baca di media sosial, ada anggota BPD yang mempertanyakan mengapa kok segini anggaran, bukan di Badan Indah, ya. Jangan sedikit data, mengapa kok bisa seperti itu, padahal APBD itu adalah kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan BPD. Nah, oleh karena itu yang berharap kepada pelengkap Sami yang hadir untuk nanti aktif ya. Kebetulan sudah ada dikasih bahan ya, sudah diinput nih ke kira-kira materi-materi apa usulan-usulan yang ada dari masing-masing bidang. Nanti pelengkap Sami cermati ya ketika rapat bidang nanti. Mana yang sekiranya mau ditambah, mana sekiranya. Tapi kalau yang lihat dimasukkan aja dulu ya. Dimasukkan aja, nanti ada tim penyusun RKPDes. Nah, apa yang Pelunggong Sami diskusikan, usulkan pada hari ini nanti akan disahkan ketika Musrenbang Des sekitar bulan Oktober nanti ya. Nah, ketua tim secara otomatis nanti Pak Sekdes ketua tim ya. Nah, nanti akan disampaikan lagi hasil Pelunggong Sami pada hari ini ketika pelaksanaan Musrenbang Des nanti. Di situ dicermati lagi sama Pelunggong Sami. Nah, setelah penetapan RKPD itulah sebagai bahan untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2022 nanti. Tentu nilai anggaran yang belum kami usulkan seperti yang disampaikan di awal tadi tidak akan tercukupi ya, dengan anggaran yang ada. Ada yang mungkin diusulkan untuk secara bertahap. Dan kebetulan tahun 2022 itu tidak salah itulah tahun terakhir ya, pengabdian Pak Kades, tahun terakhir RPJMDes yang disusun 6 tahunan ya. Jadi tahun 2022 itu adalah tahun yang ke-6 tahun terakhir ya, belum Pak Kades. Nah, di sana terkadang pengurangan itu perubahan APBD sampai 2-3 kali gitu. Nah, kadang-kadang Pelunggong Sami bingung setelah penetapan ini dia dokumen, ternyata di tengah jalan ada program pemerintah yang harus diakomodir. Jadi ada program yang harus refocusing, bahasa keren makin, artinya dihilangkan Maranike ya. Dan nilainya juga tidak terlalu kecil gitu, Pak Kades gitu. 8 sekian persen. Terus ada program baru. Jadi Pelunggong Sami maklumi juga
Nah, kecuali kalau tidak ada wabah semacam, dan mudah-mudahan ya tahun depan wabah niki bisa berakhir. Makanya banyak desa-desa yang pembangunan infrastrukturnya itu yang dipangkas ya, untuk mengakomodir program pemerintah, dan wajib atende ikuti dan dukung ke dana di pusat marani ya. Dan DPRD juga tidak akan mau ya. Kita juga karena itu sifatnya wajib, mau tidak mau harus dimasukkan sebagai anggaran. Bapak-bapak sekalian yang dihormati, lupa yang tadi yang sampaikan salamnya Pak Camat ya kepada Tulunggom Sami dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan beliau masih istirahat, kurang sehat ya. Yang bilang insya Allah nanti yang sampaikan. Nah, semestinya jadwal timnya beliau itu ada di Kabul ya pada hari ini. Tapi karena sesuatu hal Kabul menunda ya untuk pelaksanaan Musdes pada hari ini. Bapak-bapak sekalian yang dihormati, tadi sudah juga disampaikan masalah monet. Memang kita melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DIDI itu tidak main-main ya. Artinya kita punya formulir ya, punya belangku untuk melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dia sekedar mau lembaran mau ya tercoret-coret ya. Mengapa demikian? Karena kalau ada audit, biasanya inspektorat itu meminta hasil monepnya kita kecamatan. Contoh, ketika ada laporan untuk di Desa Langgegatu kemarin, kan sempat dimuat di media. Itu juga hasil kita. Dan dia langsung turun dia untuk mengecek, dia tidak tahu ada dia fisik nike. Bahkan yang ngeri nike ketika dia turun bersama tim ke Desa Batu Jangkih, dia ngecek ada sumur bor di Dusun Gerituk 2, dia murun lokasi sampai sepeda motor ini kita bisa naik Pak Kades. Dia langsung turun karena juga dia ingin lihatlah secara langsung daerah desa dusun-dusun yang ada di semua desa. Karena mau tidak mau juga dia ada keluarga juga di sana, termasuk dengan di Desa Pandan Indah Pak Kades. Dia tidak menyangka ternyata dia ada keluarga di sini. Hari sih Paputuan Ketiang yang dikasih tahu tempo hari di sana dia ketika ada gawe jiwa keluarga, ternyata ada keluarga yang ada di Dangah di sana. Bukan keluarga jauh, keluarga dekat, cuma yang belum silaturahim ke beliau. Namanya Pak Pujari. Pak Pujari nggak salah namanya Mak Usil nih geng. Nah, kebetulan nike yang dikasih tahu sama paman adiknya Pak Putuan Tiang. Ada dua bersaudara lah perempuan Ibu Sanina nike terjauh oleh juga gegatu. Cuma yang belum ngecek apakah beliau itu yang dikasih tahu tempo hari di Kending Sampi. Ternyata beliau keluarga itu ada di Dangah. Sempat tempo hari yang ngecek ada sumur bor nike ada MCK di sana, sempat yang mau silaturahim sama keluarga besarnya, cuma waktu dia. Dan sekaligus silaturahim Pak Kades, karena tidak tahu kapan dia bisa silaturahim sama keluarga yang ada dan yang ngecek marani ke dia. Dan Tulunggom Sami juga selaku masyarakat juga tetap pengawasannya, yang selain sudah diserahkan kepada BPD. Jadi BPD nike tugasnya bukan hanya pengawasan ya, mengawasi program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Tapi apa yang disampaikan tadi, BPD juga berfungsi budgeting, penganggaran, nilainya anggaran marani ya. Dibuat perencanaan oleh Pak Kades beserta perangkatnya, dimatangkan oleh BPD marani ya. Jadi BPD pasti tahu marani ya, mekanisme perencanaan dan sebagainya. Jadi BPD desa ngeritik kepada dia, tapi dia punya tanggung jawab moral dan untuk mengawal, karena dia juga sebagai penyusun ya. Ada marah APBD kabupaten maupun provinsi. Pak Bupati itu membuat RAPBD namanya, itu diserahkan kepada DPRD untuk dibahas. Nah, setelah selesai dibahas sama DPRD barulah menjadi perda ya. Jadi tidak bisa secara langsung setelah dibahas oleh kabupaten eksekutif terus menjadi otomatis tidak ya. Jadi ada pembahasan bersama di sana.
antara eksekutif maupun legislatif marani gitu ya. Mungkin tidak banyak yang bisa yang sampaikan. Mohon maaf tadi yang terlambat karena sejak tadi yang telepon Pak Sekdes belum ngangkat. Yang kira yang ditunda dan bulan yang ada kegiatan sebentar ke Peraya tadi dan sampai kantor bulan ditelepon sama Pak pendamping dan yang langsung ke sini ya. Ada 3 tim sebenarnya yang dari kantor itu, tapi ada 2 tim mikir kurang sehat, musim dengan sakit makin ya. Oleh karena itu yang berharap kepada pengusaha kami untuk tetap protokol kesehatan. Yang lihat sebagian besar dikit dulu masker ya. Inggih, ngeri ya. Iya. Jangan kita terlalu update ya, karena informasi yang kita dapatkan itu seluruh tempat tanut ya untuk perawatan. Mana maskermu? Yang terkena corona di rumah sakit Peraya full aja ya. Full ya. Boleh pelanggan kami tidak kurang percaya, tapi jangan terlalu update ya. Jangan terlalu abi. Iya. Vaksin itu kan tergantung juga dari imun kita. Vaksin itu kan kita dimasukkan virus ke dalamnya itu sebenarnya kalau kita divaksin. Nah, ketika nanti ada virus luar, tapi virus yang dimasukkan kepada kita kan jinak dikit ya. Nah, virus lain kan ibu baterah jadi dia jadi kelawan. Kita nanya dan. Iya, jadi kita jangan terlalu abi. Seperti apa yang kita lihat kita tonton di televisi marani kita ya. Bagaimana masyarakat yang ada di Jawa itu yang kesulitan oksigen karena terlalu banyak yang kena corona ya. Sekali lagi yang berharap tetap menerapkan protokol kesehatan marani kita ya. Ndik selalu sabakat atau nyilet sadar ya. Iya, karena jangankan kita, tenaga kesehatan yang ada di puskesmas kan sudah banyak yang kena ya. Dengan sampai tempo hari kita dapatkan informasi Pak Zaidul Aidi kan, beliau itu berangkat dari sini beliau itu sehat, berangkat ke Jogja mengantarkan anaknya yang ikut tes akmil sekaligus mengantar anaknya yang kuliah di UMY. Jadi beliau itu sehat dari sini deh, tapi kenanya di Jogja, hanya 2 minggu di Jogja, setelah isolasi juga beliau meninggal di sana. Terkenanya di sana deh. Nah kebetulan hari ini mungkin ada yang sekolah di Peraya, mantan kepala dinas pendidikan Lombok Tengah, Dr. Nur Saja Lembu Berpelan, kebetulan tutup usia. Mungkin ada pelanggan kami yang kenal beliau. Kebetulan tadi malam beliau meninggal dan hari ini dimakamkan di Gerunun deh. Sekedar informasi jadi ke Pak Kades, mungkin ada yang pernah kenal di Peraya, pernah berhubungan sama beliau. Kebetulan kemarin malam beliau meninggal dunia, tapi meninggal bukan karena corona kalau beliau sakit ya. Dan sekarang ini yang sedang di ruang ICU rumah sakit dokter di rumah sakit Sumbawa ya, mantan wakil gubernur dan Pak Muhammad Amin ya, beliau kena COVID juga dan sekarang beliau membutuhkan donor untuk plasma. Jadi donor plasma ini adalah orang yang sudah terkena corona dan sudah sembuh dan sudah terbentuk imunnya di dalamnya di badannya ini. Nah itu diambil plasmanya ya. Dan yang sudah sembuh golongan darah B itu diambil plasmanya dia untuk melawan penyakit corona. Nah oleh karena itu sekali lagi yang berpesan jangan terlalu abi ya. Kagum belum sampai dipercaya, cuma jangan terlalu ya. Jangan terlalu percaya juga karena akan berpengaruh kepada psikologis kita karena ketakutan. Orang yang terlalu takut juga psikologisnya ya tetap jaga waspada. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.